Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Penyerangan pun pecah, serangan ke Padepokan Teratai Putih yang berbalut pengkhianatan kini sudah mengalir demikian derasnya. Akankah Padepokan Teratai Putih bisa bertahan atau luluh lantak tak bersisa? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Memang benar, kita memang tidak pernah punya persoalan secara pribadi. Tapi murid-muridmu selalu malang melintang menghalangi sepak terjangku. Bahkan gerakan anak buahku juga kau hambat. Aku tidak pernah mengajarkan untuk berlaku lunak pada orang-orang jahat, Jantara. Kalau kau merasa terhalang, mengapa masih juga menyengsarakan orang lain? Itu urusanku, Dewa Pedang. Bentak Jantara dengan keras. Ya, begitu pula dengan tindakanku serta murid-muridku. Semuanya bukan urusanmu. Balas Dewa Pedang tidak kalah dinginnya. Hah, umurmu sudah tinggal seujung pedang masih juga berlaga. Setelah berkata demikian, Jantara atau si tongkat sambar nyawa lantas melompat menerjang diikuti Rengganis. Si tongkat sambar nyawa memang tidak bisa dianggap enteng. Ilmunya cukup tinggi. Dewa Pedang harus berhati-hati menghadapinya. Apalagi ditambah dengan Rengganis yang juga memiliki kepandaian hampir setara dengan si tongkat sambar nyawa. Tentu saja Dewa Pedang jadi kelabakan. Tapi sebagai ketua Padepokan Silat, Dewa Pedang cukup cerdik. Dia bertarung sambil bertahan mundur, mendekati tokoh-tokoh rimba persilatan yang juga bertarung melawan murid-murid Padepokan Teratai Putih. Rengganis yang berotak cerdas tanggap akan kecerdikan Dewa Pedang, tapi semuanya terlambat. Murid-murid setia Padepokan Teratai Putih sudah merangsak menyerangnya. Mau tidak mau, Rengganis mengalihkan perhatiannya pada lawan-lawan barunya. Sementara pertarungan masih terus berlangsung sengit, cukup sulit untuk membedakan antara lawan dan kawan. Korban sudah tak terhitung lagi. Mayat-mayat bergelimpangan bersimbah darah. Tampak dari arah bangunan belakang, api mulai berkobar melahap barak-barak murid Padepokan Teratai Putih. Angin bertiup cukup kencang sehingga api semakin leluasa melahap semua yang di dekatnya. Tak seorang pun yang sempat memadamkannya, masing-masing sibuk dengan lawannya. Kelengahan sedikit saja akan berakibat nyawa melayang. Sedangkan pertarungan antara Dewa Pedang dengan si tongkat sambar nyawa menjadi tak seimbang setelah murid-murid utama Padepokan Teratai Putih membantu gurunya. Kelihatan kalau si tongkat sambar nyawa terdesak hebat. Dia jatuh bangun menghindari setiap serangan yang datang beruntun bagai air bah. Sebaiknya guru cepat meninggalkan tempat ini. Biar kami saja yang menghadapi para pengacau kep ini, kata salah seorang murid Dewa Pedang. Jangan hiraukan aku. Kalian saja yang cepat pergi, saut Dewa Pedang seraya mengibaskan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Sering!
Sring. Tidak, lebih baik kami mati bersama-sama guru. Dewa Pedang terharu sekali mendengarnya. Betapa besar pengabdian murid-muridnya. Kini Dewa Pedang berhadapan dengan sekitar 6 tokoh rimba persilatan yang begitu cepat menyerangnya. Sementara itu, si tongkat sambar nyawa kini leluasa membantai murid-murid Padepokan Teratai Putih yang sebenarnya bukan tandingannya. Keadaan Dewa Pedang semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya terombang-ambing bagaikan bola. Darah telah mengucur dari lukanya akibat tersambar senjata lawan-lawannya. Keadaan yang sama juga dialami murid-muridnya. Mereka tidak mampu menghadapi tokoh-tokoh rimba persilatan yang kepandaiannya jauh di atas mereka. Apalagi ditambah dengan murid-murid Padepokan Teratai Putih yang berkhianat. Dewa Pedang, hiat! Teriak Rengganis melengking tinggi. Bagaikan seekor bulung elang, Rengganis melompat tinggi dan menukik tajam dengan sepasang kipas yang berkelebat cepat. Dewa Pedang yang sedang sibuk menghadang serangan para pengeroyoknya tidak sempat lagi berkelit. Sepasang kipas baja maut Rengganis tanpa ampun lagi merobek kulitnya. Dewa Pedang melangkah mundur. Tubuhnya limbung, darah semakin banyak keluar dari tubuhnya. Digeleng-gelengkan kepalanya untuk mengusir rasa pening. Tapi matanya masih berkunang-kunang. Rengganis berdiri tegak dengan sepasang kipas terbuka lebar di depan dada. Rengganis, kenapa kau ingin membunuhku? Tanya Dewa Pedang dengan lemah. Karena kau telah membantai seluruh keluargaku, saut Rengganis dingin. Aku tidak mengerti maksudmu. Dewa Pedang semakin lemah. Kau tentu masih ingat peristiwa di Bukit Halimun. Di sanalah kau bantai habis satu keluarga tanpa belas kasihan. Kau dan prajurit-prajuritmu tidak lebih dari binatang yang harus dimusnahkan. Dewa Pedang terdiam. Ingatannya kembali saat menjadi panglima perang kerajaan. Waktu itu, dia memang ditugaskan untuk mengejar satu keluarga pengkhianat kerajaan. Pengejarannya sampai ke Bukit Halimun. Tapi sama sekali, dia tidak memerintahkan untuk membantai habis keluarga pengkhianat itu. Dia dan satu pasukan prajurit pilihannya datang terlambat. Keluarga itu sudah habis terbantai, kecuali seorang anak perempuan kecil. Kau, Putri Pati Kuraya? Dewa Pedang hanya memastikan. Benar, aku berhasil lolos dengan pura-pura tewas waktu itu. Kau memang tidak ada di sana, Dewa Pedang. Tapi prajurit-prajuritmu melakukan itu pasti atas perintahmu. Padahal aku yakin Gusti Prabu tidak mungkin memerintahkan untuk membunuh habis keluargaku. Dan akibat kesalahanmu yang fatal, kau diturunkan pangkatnya. Tapi kau memang tak mau kehilangan muka, Dewa Pedang. Kau mengundurkan diri dari jabatan Panglima Perang dan mengucilkan diri di sini, mendirikan Padepokan. Jelas maksudnya untuk mengharumkan namamu kembali. Tidak, Dewa Pedang, namamu tetap kotor. Ketahuilah Rengganis, waktu itu aku datang terlambat. Dan lagi, mereka bukanlah para prajuritku. Mereka adalah prajurit Pati Gumarang, pamanmu sendiri. Karena dia memang sudah lama menginginkan jabatannya dipegang ayahmu dan sengaja ingin menyingkirkan aku. Kata Dewa Pedang berusaha menjelaskan. Jangan membela diri, dengus Rengganis. Memang tidak ada gunanya aku membela diri, Rengganis. Tapi asal kau tahu saja, pamanmu lah yang membantai keluargamu di Bukit Halimun. Setan, kau memfitnah pamanku, geram Rengganis gusar. Kau harus Dewa Pedang. Ya. Rengganis melipat sepasang kipasnya. Saat dikibaskan tangannya, dari ujung kipas itu keluar mata pisau yang tajam berkilat. Dengan satu gerakan cepat, wanita itu melompat sambil berteriak nyaring. Dewa Pedang yang sudah tidak berdaya lagi hanya mampu menangkis satu senjata Rengganis, sedangkan satu lagi amblas di dadanya. Jeritan melengking terdengar menyayat. Rengganis belum merasa puas juga.
ditusukkan senjatanya berulang-ulang ke tubuh Dewa Pedang. Wanita itu baru berhenti setelah Dewa Pedang menggeletak tak bernyawa lagi. Saat itu juga murid-murid Padepokan Teratai Putih yang mengetahui gurunya tewas berlarian kalang kabut menyelamatkan diri. Tapi tokoh-tokoh riba persilatan dan murid-murid Padepokan yang berkhianat serta gabungan dari partai-partai persilatan tidak membiarkannya. Mereka mengejar dan membunuh orang-orang yang ada hubungannya dengan Dewa Pedang. "Habiskan semua, jangan ada yang tersisa," perintah Rengganis keras. Habis sudah riwayat Dewa Pedang dan murid-muridnya di Padepokan Teratai Putih. Bagaimana dengan Larasati dan anaknya yang tengah menyelamatkan diri dengan Bada dan 20 murid Padepokan Teratai Putih? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.